Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Madi Gayatri Dharma Aditi, dan pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato tentang kekerasan seksual di Indonesia. Pelecehan seksual pada anak yaitu adalah aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak dengan orang dewasa atau dengan anak yang lain yang tidak diinginkan oleh seseorang tersebut. Dalam hal ini, si anak yang menjadi korban baik secara verbal maupun fisik yang merujuk pada seks sehingga menyebabkan keadaan yang tidak nyaman bagi korban. Jadi, pelaku pelecehan seksual bisa jadi orang yang sudah dewasa ataupun anak-anak. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak-anak bisa terjadi. Hal ini cenderung menimbulkan kerugian dan dapat mengakibatkan yang serius bagi para korbannya. Akibat yang dapat disebabkan dari kekerasan seksual dapat membawa dampak pada fisik maupun juga psikis atau trauma yang permanen dan berjangka panjang. Macam-macam pelecehan seksual diantaranya yang pertama, pelaku memegang-megang atau meraba atau mengelus organ vital korban. Yang kedua, pelaku memasukkan bagian tubuh atau benda lain ke mulut, anus, atau vagina korban. Yang ketiga, pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri atau bagian tubuh pelaku tersebut. Dan yang terakhir, pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya termasuk alat kelamin pada anak atau korban tersebut secara cabul, tidak pantas, atau memaksa. Masih sedikit korban yang berani maju untuk menceritakan kisahnya, rata-rata takut dibully atau takut dianggap remeh oleh orang lain. Misalnya seperti mendapat tanggapan kayak, halah cuman gitu doang, atau makanya jangan jalan sendirian, atau yang paling sering adalah makanya jangan pakai baju terbuka, itu salahmu, dan masih banyak lagi. Namun, belakangan ini kita sudah mulai banyak sekali mendengar berita pelecehan seksual yang diceritakan langsung oleh korbannya. Namun, kasus ini hanya viral sesaat dan sampai saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Apakah kasus ini masuk ke ranah hukum atau langsung tenggelam begitu saja? Dalam konferensi pers di kantor YLBHI tahun 2016, Agustini Margaret Nainggolan dari Aliansi Remaja Indonesia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2016, kasus pemerkosaan meningkat pesat. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2016, kasus kekerasan seksual naik menjadi peringkat kedua dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Berarti sekitar 880 kasus setiap harinya. Menurut Pengadilan Agama, kekerasan terhadap perempuan meningkat 9% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan yang paling menonjol sampai sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual belum ditanggapi secara serius, dan apabila hal ini tidak pernah dianggap serius, maka akan terus banyak bermunculan kasus-kasus seperti ini. Salah satu cara untuk melawan kekerasan seksual adalah dengan menyuarakan suara kita. Kita harus berdiri dan mendukung setiap korban yang terjangkit. Jika proses hukum tidak berlangsung, sebisa mungkin kita berikan sanksi sosial agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Stigma yang salah jika kekerasan seksual selalu terjadi kepada wanita yang mengenakan baju terbuka. Seperti contoh di pameran baju penyintas kekerasan seksual di Belgia yang mengungkap fakta dengan memajang baju para korban yang dikenakan saat mendapat pelecehan seksual. Rata-rata mengenakan baju kaos dan celana jeans yang panjang. Lantas, sampai kapan harus menyalahkan wanita di setiap kasus pelecehan seksual? Pemerintah segera mungkin harus segera menetapkan hukum yang tegas untuk para pelaku kekerasan seksual. Jika tidak, akan semakin merajalela kasus-kasus yang semakin meresahkan ini. Apalagi pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Sangat disayangkan jika korban mendapatkan trauma seumur hidup namun pelaku bebas dan tidak diusut. Baik hadirin sekalian, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk mengurangi tindak pelecehan seksual di negeri ini. Terima kasih atas kesempatannya, saya Gayatri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.